Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, para peserta kursus Injil Yohanes. Kita sebentar lagi akan mulai pertemuan ini, kita akan bicarakan mengenai Yohanes bab yang ke-12. Bapak Ibu, mungkin kondisi sekarang ini sangat berat ya untuk beberapa orang. Mungkin ada yang juga masih isoman, saya juga baru isoman kemarin. Tapi Bapak Ibu, kita mau tetap belajar untuk semakin mengenal Tuhan lewat sabdanya. Kemarin kita sudah belajar mengenai Yohanes bab 11. Itu berbicara mengenai Lazarus yang dibangkitkan dan juga bersepakatan untuk membunuh Yesus, Tuhan Yesus. Nah, di pertemuan ini kita akan berbicarakan bab yang ke-12. Ada beberapa tema yang sangat menarik yang akan diulas oleh Romo Gunawan nanti. Tapi sebelum memulai pertemuan ini, ada beberapa hal yang akan disampaikan mengenai peraturan dalam sesi ini. Silakan, Mas Lintaka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan tata tertib kursus via Zoom meeting ya. Pertama itu peserta peserta wajib rename dengan format nama panggilan lalu paroki. Bagi yang belum rename mungkin bisa di-rename supaya nanti ketika ada sesi tanya jawab itu untuk mempermudah kita siapa yang bertanya dan dari paroki mana atau dari wilayah mana. Jika dia peserta dari paroki Pulau Gebang. Sebelum pembelajaran dimulai, mic dan video boleh on. Selama sesi pembelajaran, mic harus off supaya suara tidak bocor sehingga bisa mengganggu jalannya kursus ini. Video boleh on atau off. Jika internet Bapak Ibu mendukung untuk menyalakan video, silakan menyalakan video. Jika tidak mendukung, boleh mematikan videonya. Peserta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk. Bapak yang terkasih, kita mau belajar tentang sabda Allah. Sebisa mungkin dalam pertemuan ini, walaupun secara online, kita mengambil sikap yang baik karena kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan kita akan belajar tentang sabda Tuhan. Lalu peserta wajib menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku, bukan elektronik. Ketika membuka kitab suci, diharapkan video dalam keadaan on. Pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan tentang materi kursus atau kitab suci silakan ditulis di live chat dengan format nama Bapak Ibu, bab, ayat, dan pertanyaannya. Demikian tata tertib kursus via Zoom meeting kita pada pertemuan ini. Selanjutnya kita akan yang kedua, selama kursus ini tidak ada kolekte Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memberikan ungkapan syukur atau persembahan kasih dapat disalurkan melalui Bank BCA, nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang tergerak boleh nanti memberikan ungkapan syukur atau persembahan kasihnya ke rekening yang ada di layar kita. Baik Bapak Ibu, untuk mulai pertemuan kita, mari kita siapkan hati kita berdoa, kita mohon Allah Roh Kudus untuk membimbing kita selama pertemuan kursus ini. Mari kita siapkan hati kita, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan kami, Bapa kami bersyukur untuk rahmat-Mu, untuk kasih-Mu, sehingga Engkau perkenankan kami untuk berkumpul dalam Zoom ini untuk lebih mengenal sabda-Mu lewat Injil Matius. Bapak kami juga bersyukur untuk Romo Gunawan yang Kau berikan kesehatan pada malam hari ini untuk mewartakan firman-Mu. Kiranya Bapak yang baik, Engkau berkati Romo Gunawan, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat memimpin pertemuan ini dengan baik dan dapat mewartakan firman-Mu kepada kami. Bapak berkati juga kami, para peserta, agar dapat seperti para rasul yang mau selalu belajar mengenal Putra-Mu Yesus lewat sabdanya pada malam hari ini. Semua doa ini kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Romo Gun, kami persilakan untuk memberikan sesi pada malam hari ini. Silakan Romo. Para ibu bapak dan saudara-saudariku terkasih, selamat malam.
Kita akan meneruskan pertemuan kita dalam suasana yang masih prihatin karena COVID. Dan hampir setiap hari kita mendengarkan berita-berita yang tidak mengenakkan, entah itu sakit saudara-saudara kita yang dekat dengan kita, maupun teman kita yang dipanggil Tuhan. Hari ini kita kehilangan seorang romo dari Keuskupan Agung Jakarta yang juga karena COVID. Romo Suherman saat ini disemayamkan di Oasis. Tadi dikremasi, besok akan dimakamkan di Selopajang. Dan beberapa jam yang lalu kita mendengarkan juga kakaknya Romo Susilo dipanggil Tuhan. Ada ibunya Meta dari Eramas juga dipanggil Tuhan. Ada beberapa yang lain lagi juga mengalami yang sama. Pembicaraan kita tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus minggu lalu, moga-moga bisa meneguhkan iman kita. Moga-moga kita semua tidak putus asa, tetapi tetap berharap pada Tuhan bahwa setiap orang yang meninggal akan dibangkitkan karena Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan bagi kita semua. Maka Bapak Uskup Sri Paus mengajak kita untuk lebih rajin berdoa, khususnya bagi kondisi yang tidak menguntungkan ini. Nah, itulah yang perasaan-perasaan yang mungkin mewarnai hidup kita. Mungkin salah seorang dari teman, sanak saudara kita juga mengalami yang sama. Namun kita semua sebagai orang yang beriman kepada Kristus, yang akhirnya dalam seluruh penulis Injil mengakhiri perjalanan rohaninya dalam tulisan-tulisan kitab suci, tidak berakhir pada kematian Yesus di salib, tetapi berakhir pada kebangkitan dan kemuliaan. Jadi penderitaan itu tidak berhenti pada kematian dalam kegelapan, maut, tetapi Yesus mengalahkan maut dan dosa menuju kepada kebangkitan dan kemuliaan. Oleh karena itu, pembicaraan kita dalam Injil Yohanes juga menuju yang sama. Di dalam bagian pertama dari Injil Yohanes, kita sudah membicarakan kitab tanda-tanda. Itu bagian yang pertama dari bab 1 sampai bab 12. Maka bab 12 menjadi transisi bagi bagian kedua dari kitab atau Injil Yohanes. Injil Yohanes bagian pertama adalah kitab tanda-tanda sampai bab 12 atau tandanya sampai bab 11. Lalu bagian yang kedua adalah mulai bab 13. Minggu depan kita mulai dengan bagian yang kedua, yaitu kitab kemuliaan sampai selesai. Ya. Jadi bab 12 boleh dikatakan sebagai transisi antara bab 1 dan bab 2, kitab tanda-tanda dan kitab kemuliaan. Kita sudah bicara, sudah hafal semua ya, kitab tanda-tanda ada 7 tanda-tanda yang menandakan Kristus menyiapkan untuk kemuliaannya. Maka di sana kita belum pernah mendengar kata-kata Yesus tentang saatnya sudah tiba. Dari awal beberapa teks ketika Yesus pertama kali diminta oleh Bunda Maria, jawabnya saatku belum tiba.
Nah, hari ini di bab 12 kita akan mendengar kata pertama yang diucapkan oleh Yesus, saatnya sudah tiba. Dimulai dari bab 12 itu adalah kata-kata atau peristiwa Yesus yang diurapi oleh Maria. Maria itu siapa? Dalam Injil Yohanes dijelaskan Maria saudaranya Lazarus. Di dalam teks-teks yang lain, misalnya dalam Injil Matius dan lain sebagainya juga dikisahkan, ya. Matius 26, 6-13, Markus 14, 3-9, juga diceritakan seorang wanita yang mengurapi Yesus, namun dalam konteks yang sedikit berbeda. Ya. Kadang-kadang rancu antara yang satu dengan yang lain, bahkan ada cerita-cerita yang lain yang kemudian digabungkan sehingga terjadi satu cerita yang jauh dari kisah yang sebenarnya. Misalnya dari cerita-cerita seperti ini, Yesus yang diurapi di Betania oleh Maria, saudaranya Lazarus. Di rumahnya Lazarus bersama-sama itu, di rumahnya Maria. Di dalam Injil Matius dan dalam Injil Markus itu tempatnya berbeda dan bukan Maria saudara Lazarus, tapi di tempat si Simon si Kusta. Ada yang kemudian mencampur adukkan lagi, katanya yang mengurapi Yesus itu seorang pelacur. Ada yang kemudian mengkaitkan dengan Maria Magdalena dan lain sebagainya. Maka kita semua mencoba mau meluruskan kisah-kisah itu semua. Kadang-kadang kisah-kisah itu dicampur adukkan sehingga ada orang yang bercerita itu Maria Magdalena yang mengurapi Yesus. Itu tidak ada cerita seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan Maria Magdalena itu seorang pelacur, padahal tidak pernah ada cerita dalam Injil tentang Maria Magdalena yang seorang wanita yang nakal. Bukan, enggak ada. Di dalam Injil Lukas bab 8 hanya dikatakan bahwa Maria Magdalena itu pernah kesamber 7 setan gitu. Rasanya gimana ya, kena 1 setan aja sudah enggak karu-karuan, ini 7. Nah, oleh karena itu kita mau membicarakan satu pemahaman yang jangan sampai dicampur adukkan dengan cerita-cerita yang lain. Ini siapa yang diurapi? Ya, yang diurapi adalah Yesus. Siapa yang mengurapi Yesus ini ada di dalam Injil Yohanes bab 12. Ya. Apa yang diceritakan di sini sudah sedikit disinggung di bab 11 ayat 2. Kalau kita mau lihat 11 ayat 2 dikatakan, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Itu sudah diceritakan sebelum peristiwanya diceritakan. Ya. Berarti ini menjadi sebuah antisipasi atau tulisan ini memang tulisan sesudah semuanya terjadi. Nah, bagaimana peristiwa itu diceritakan? Itu di di bab 12 ayat 1 sampai 8. Ya. Mari kita baca bersama kisahnya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dari mana itu Yesus kok pergi ke rumah Lazarus lagi, datang ke Betania? Kita melihat bahwa bab 11 itu berakhir dengan cerita apa? Dengan kisah Yesus sesudah membangkitkan Lazarus, itu pergi ke Efraim di ayat terakhir itu, 11 ayat 54.
Yesus pergi ke Efraim dekat padang gurun. Mungkin dalam petanya itu kelihatan juga. Maka dia berdiam di sana. Karena apa? Ancaman orang-orang Yahudi yang sudah mengambil keputusan. Ya. Nah, kita melihat kemarin juga di bab 11 bahwa Mahkamah Agama Yerusalem itu sudah mengambil keputusan, sudah diketok palu bahwa Yesus harus dibunuh. Ya, itu keputusannya itu dimajukan di bab 11, ya, sebelum Yesus memasuki Yerusalem. Ya. Nanti akan kita lihat bahwa ketika Pilatus di bab 18 mengadili Yesus, itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agama, sehingga tinggal meminta satu peneguhan dari Pilatus, seorang yang diutus oleh Kaisar Roma supaya mengawasi daerah-daerah di Yerusalem. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga nanti kalau di dalam Injil yang lain, itu keputusan Mahkamah Agama Yerusalem itu ditempatkan sebelum diadili oleh Pilatus, tetapi oleh Yohanes itu ditempatkan sebelum Yesus memasuki Yerusalem. Nah, kisah tentang seorang wanita yang mengurapi Yesus itu tempatnya juga sedikit berbeda. Kalau di Injil Yohanes, Yesus itu diurapi sebelum Yesus masuk kota Yerusalem, di Betania. Tetapi kalau di dalam Injil yang lain, Matius, itu sesudah Yesus masuk Yerusalem. Ya, maka tempatnya pengurapannya berbeda juga. Nah, sekarang ini kita teruskan 6 hari sebelum Paskah. Paskah itu adalah satu peristiwa besar yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Karena apa? Karena Paskah adalah satu peristiwa besar yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, orang Israel. Orang-orang yang ada di mana-mana di seluruh dunia. Ya, dunianya pada zaman itu memang tidak jauh-jauh aja ya. Tetapi sampai ke Tesalonika misalnya saja, sampai ke Syria, sampai ke Mesir, itu masih ada orang-orang Yahudi diaspora yang mempunyai keterikatan kuat dengan Yerusalem. Maka ketika hari Paskah itu hari peristiwa perayaan yang cukup besar, itu dirayakan, yakni perayaan pembebasan mereka, orang-orang Israel, dari perbudakan Mesir oleh Musa, dipimpin oleh Musa, itu dirayakan secara besar-besaran oleh orang-orang Israel. Sehingga pada hari Paskah itu yang kumpul dari berbagai macam wilayah, daerah, bahkan dari bangsa yang asing juga yang percaya datang. Seperti yang pernah kita bahas di dalam bab 2 ayat 13 dan seterusnya, itu Yesus juga merayakan Paskah ketika saat itu banyak pedagang-pedagang yang berjualan di Yerusalem, di halaman Bait Allah. Yesus mengusir mereka semua. Dari situ kita melihat ada banyak perbedaan antara Injil Yohanes dengan Injil yang lain. Kalau Injil yang lain itu Yesus hanya sekali. Yesus sekali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan akhirnya ditangkap. Tapi kalau dalam Injil Yohanes, dari bab 2 Yesus sudah ke Yerusalem. Sehingga Yesus sekurang-kurangnya 3 kali pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan di situ terjadi bentrokan yang luar biasa. Kita melihat itu dari beberapa bab sebelumnya. Nah, ini 6 hari sebelum Paskah berarti 6 hari sebelum perayaan besar.
Menurut Injil Yohanes, Paskah itu kapan jatuhnya? Paskah itu jatuhnya adalah pas Yesus disalib. Ya. Sesudah diturunkan dari salib itu Paskahnya. Menurut Injil Matius sedikit berbeda. Nah, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus datang ke Betania sebelum Paskah, 6 hari sebelum Paskah. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi Lazarus ikut pesta, ikut makan-makan. Apa yang terjadi pada saat pesta dilaksanakan? Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Bayangkan peristiwa itu, bagaimana terjadi. Yesus lagi duduk, tiba-tiba Maria menuangkan minyak narwastu, 1 kati beratnya, nanti kita lihat di bawahnya, 1 kati beratnya, mahal harganya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Bayangkan, rambut bagi seorang wanita itu mahkota. Ya. Maka Bapak, kalau ibu-ibu itu biasanya menghias rambutnya, ada yang tambah tinggi, ada yang bulat, ada macam-macam. Itu menjadi sebuah hiasan yang sangat indah. Mahkota dari seluruh keindahan wanita ada di rambut. Di dalam Kidung Agung itu menjadi juga pujian ya, Kidung Agung bab 4 ya. Ayat mungkin sekitar ayat 2 ayat 3 itu. Di sana disebutkan pujian kepada wanita yang rambutnya indah. Dikatakan apa kalau Bapak Ibu mau baca di sana? Rambutmu bagaikan kawanan kambing. Itu pujiannya ya. Indah sekali, meliuk-liuk. Dan ini barang yang berharga, mahkota manusia, itu dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Luar biasa ya. Saya tidak tahu, tidak diceritakan di sini rambutnya itu sudah dikeramas atau belum, itu enggak diceritakan ya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Itulah tanda cinta yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Bukan hanya harga, minyaknya yang mahal, ya, tetapi juga dirinya, pengorbanan sucinya, cintanya yang rela berkorban, mahkota yang berharga, dipersembahkan kepada Yesus Sang Guru yang diyakini sebagai yang membangkitkan Lazarus. Tetapi mata orang yang jahat seperti Yudas Iskariot, seorang pencuri, itu bukan melihat sebuah cinta dan pengorbanan yang luar biasa itu, tapi dia seorang pencuri, maka dia menilai itu sayang. Itu kan dijual 300 dinar dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Ya. 1 dinar itu kalau kita masih ingat, Injil Matius cerita seorang yang kerja 1 hari, ada yang 1 hari 12 jam, ada yang 5 jam, ada yang 1 jam, itu gajinya 1 dinar sehari. Ya. Pokoknya gaji orang 1 hari itu kalau di sini berapa ya, Mas? 150, 200, atau yang lebih lumayan 300 ya. Itu 300 dinar. Ya, itu gaji orang setahun berarti ya. Gaji orang setahun dituangkan
Berarti 1 tahun nggak makan itu kalau dipakai itu. Artinya cinta yang luar biasa mau dipersembahkan kepada Yesus. Ini menjadi sebuah awal persiapan dari siapa? Dari Nikodemus yang pernah kita bahas di bab 3 dan bab 7. Ya. Bagaimana Nikodemus yang waktu itu orang Farisi yang kelompoknya tidak suka sama Yesus, bahkan memusuhi Yesus dalam cerita-cerita yang sesudahnya, orang Farisi bahkan mau membunuh Yesus. Tetapi Nikodemus bab 7 malah membela Yesus melawan institusi Mahkamah Agama. Dan akhirnya pada bab 19 ketika Yesus dimakamkan, yang datang justru 2 orang Farisi, 1 Nikodemus dan 1 Yusuf dari Arimatea, ya, yang ikut mengapani atau meminyai Yesus. Maka kemungkinan besar, ya, Santo Yusuf yang menjadi pelindung dari dana kematian itu Yusuf dari Arimatea, ya, yang ikut meminyaki mayat Yesus. Bukan Yusuf dari Bunda Maria. Itu reaksinya dari siapa tuh? Yudas Iskariot. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, yang memegang kas di kasnya para rasul atau murid Yesus itu Yudas. Gitu. Maka seringkali dicolong. Lalu apa reaksi Yesus? Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Yesus akan meninggalkan para murid. Nah, ini menjadi persiapan, hari persiapan penguburan Yesus. Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ketika Yesus meninggal atau wafat, juga ada yang tadi saya katakan, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus itu membawa minyak gaharu, beratnya berapa? 50 kati, bayangkan. 50 kati. 1 kati saja itu gaji setahun, apalagi 50 kati. Di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, dalam zaman raja-raja sebelumnya, seorang raja itu maksimal mendapatkan pengurapan minyak itu 30 kati. Itu maksimal untuk seorang raja. Dan ini Yesus diurapi dengan 50 kati beratnya. Berarti apa? Ini adalah satu penghormatan luar biasa yang bukan hanya penghormatan secara manusiawi, tetapi diimani dari dalam lubuk hati yang terdalam, Yesus adalah Raja di Raja, bukan hanya Raja duniawi. Itu nanti kita lihat di dalam bab 19. Itu yang terjadi dalam diri seorang Maria, saudaranya Lazarus. Jadi apa yang mau dikatakan di dalam kisah itu? Pertama, kisah itu berkaitan dengan kisah tentang pembangkitan Lazarus. Karena Lazarus ada di situ. Maka Yesus juga mau mengunjungi Lazarus. Namun apa yang terjadi? Pembangkitan Lazarus dan kunjungan itu rupa-rupanya membawa dampak yang sangat intens, ya, lebih intens dari sebelumnya, bahwa pembangkitan Lazarus itu meningkatkan intensitas konflik
sampai pada keputusan mahkamah untuk membunuh Yesus. Kemarin kita sudah dibicarakan. Lalu yang kedua, bahwa kisah ini juga mempersiapkan peristiwa yang akan dialami oleh Yesus semenjak ia masuk ke Yerusalem sampai saat ia dimakamkan. Nah, akibat dari peristiwa pembangkitan Lazarus, akhirnya juga Lazarus mendapatkan ancaman dari para imam, orang-orang Saduki dan Farisi mau membunuh Yesus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Nah, kita melihat bahwa ini adalah peristiwa yang terjadi menjelang Paskah. Sehingga beberapa hari sebelum Paskah sudah mulai banyak orang yang berkumpul di Yerusalem. Ya. Apa yang terjadi di Yerusalem? Yerusalem perayaan besar pada hari Paskah. Maka kita nanti akan melihat seorang yang bernama Pilatus, yang juga Herodes, yang punya istana dan juga mempunyai amfiteater di pinggir Laut Tengah, itu di kota Kaisaria, itu istananya, di mana mereka beristirahat di sana, itu orang-orang gede-gede, itu penguasa. Ketika hari Paskah sudah dekat, itu Pilatus pindah rumah untuk apa? Untuk mengawasi, jaga sebagai keamanan. Ya. Karena banyak orang dari luar negeri, dari beribu-ribu orang datang untuk beribadat hari raya Paskah. Maka pada saat itulah juga banyak tentara-tentara atau pasukan dari Roma itu berkumpul di Yerusalem. Karena apa? Seringkali terjadi kerusuhan, maka perlu keamanan. Sehingga ketika Yesus nanti disalib, itu memang para pasukan itu sedang berkumpul di Yerusalem untuk apa? Untuk menjaga keamanan. Nah, nanti maka yang menyalibkan nanti juga orang-orang Roma gitu, karena memang sedang dipersiapkan oleh Pilatus untuk menjaga keamanan, dan betul terjadi huru-hara ketika Yesus kemudian dituntut hukuman mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh membunuh Lazarus juga, karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Dan ini sudah kita lihat dari perjalanan bab 2, kemarin kita melihat bab 2 ayat 23, Yesus banyak membuat mukjizat di Yerusalem, sehingga orang-orang semakin banyak yang percaya kepada Yesus, meskipun ada yang takut-takut, tidak mau terang-terangan, seperti kemarin dalam cerita bab 9, ketika ibu dari seorang buta itu ditanya, apakah ini anakmu atau tidak? Iya anakku. Bagaimana dia bisa melihat? Tanya sendiri. Ya, karena apa? Siapa yang mengakui Yesus sebagai nabi atau sebagai Mesias akan dikucilkan. Nah, itulah yang terjadi. Nah, setelah selesai peristiwa itu, akhirnya Yesus masuk ke Yerusalem. Ya, kita merayakan itu semua. Semua penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan tentang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem, yang sering kita kenal dengan Minggu Palma itu ya. Peristiwanya mirip-mirip, sama satu dengan yang lain, meskipun agak sedikit berbeda. Kalau di dalam Injil Yohanes tidak terlalu heboh, dalam arti kisahnya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas itu rada dramatis. Misalnya keledainya dari mana, ada 2, ada yang menyuruh mencari keledai di tempat orang lain, lalu ada pembicaraan dengan yang punya keledai, lepaskan saja, enggak ada.
Di dalam Injil Yohanes sangat sederhana ceritanya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palma dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid tidak mengerti akan hal itu. Ya, jadi kita lihat dari ayat 14 dulu sampai 15. Apa yang terjadi di sana itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakarias di dalam ceritanya, atau juga ada di dalam kitab Mazmur. Misalnya apa yang terjadi? Mereka mengambil daun-daun palma dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana. Ya. Siapa itu orang-orang yang berseru? Tadi saya sudah mengatakan bahwa itu pas hari Paskah. Sehingga bukan hanya penduduk yang ada di situ saja, tetapi dari sekian banyak orang yang datang dari berbagai penjuru, itu mendengar bahwa Yesus mau masuk Yerusalem. Dari mana mereka tahu Yesus? Itu pasti tidak terlalu sulit. Karena apa? Berita tentang Yesus itu seringkali dibawa oleh orang yang lalu lalang ke sana kemari. Sehingga Yesus dikenal oleh banyak orang dari segala penjuru. Mereka mengambil daun-daun palem, lalu berseru Hosana. Kalau kita melihat kata Hosana, itu artinya apa? Itu ada di dalam kitab Mazmur 118 ayat 25, dikatakan di sana, yang datang dalam nama Tuhan, itu sudah ditulis dalam kitab Mazmur tadi. Itu biasanya dipakai untuk apa? Dipakai untuk menyambut para peziarah yang memasuki kota Yerusalem. Ya. Jadi Mazmur 118 ayat 25 itu orang-orang yang mau ke Yerusalem biasanya juga disambut dengan kata Hosana. Ya, kita lihat di sana kata-kata itu, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan ya Tuhan. Berilah kiranya kemujuran. Lalu yang di bawahnya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, kami memberkati kamu dan dalam rumah Tuhan. Itulah kata-kata yang sudah lama, ya, ada di dalam perjanjian lama, dan itu dipakaikan kepada Yesus. Ketika Yesus masuk Yerusalem, di sana ada kata yang sama yang diucapkan untuk Yesus, yang biasanya dipakai untuk menyambut simbol kehadiran para pemimpin yang jaya dan sang pemberi berkat. Ya. Itulah kata Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apa yang sudah dihafal dalam kitab Mazmur oleh orang-orang Israel, itu dikenakan untuk Yesus sendiri. Itu sambutan yang luar biasa itu. Jarang itu terjadi dalam peristiwa-peristiwa seorang yang masuk ke Yerusalem. Lalu apa yang dikatakan di dalam ayat selanjutnya, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Jangan takut, seperti tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Di dalam peristiwa itu,
Nabi Zakarias itu sudah menubuatkan dalam bab 9 ayat 9 dan seterusnya. Bagaimana Nabi Zakarias itu hidup tahun berapa? Zakarias itu hidup sekitar tahun 500-an sebelum Masehi. Ya. Adalah seorang nabi yang waktu itu berada di mana? Di pembuangan Babilonia, tetapi mereka dibebaskan atau dalam proses pembangunan Yerusalem yang kedua. Ya. Jadi itu Nabi Zakarias itu menyambut orang-orang yang datang dari pembuangan dan mau membangun Yerusalem. Sion itu Yerusalem. Dia mengatakan apa? Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ya. Ia adil dan jaya. Ia lemah, lembut, dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Jadi apa yang dibuat oleh Yesus, ini sudah dibuatkan 500 tahun sebelum Yesus ada. Di sana seorang raja, Hosana putra Daud, raja datang naik keledai. Sudah ada di dalam kitab Zakarias, Nabi Zakarias. Jadi Nabi Zakarias itu bukan suaminya Elizabeth ya. Kalau suami Elizabeth kan bab Injil Lukas bab 1. Tapi ini Zakarias ini adalah seorang nabi yang kebetulan namanya sama, yang hidup 500 tahun sebelum Yesus. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Nah ini kalau kita melihat seperti ini, dari Efrat ke ujung bumi, ini kan bayangan orang pada saat itu belum menemukan tentang bumi yang bentuknya bulat. Jadi masih ada istilah-istilah ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Nggak ada ujungnya ya. Tapi kalau orang pada waktu itu, karena pengetahuannya masih terbatas, maka yang disebut ujung bumi itu ya pinggir pantai itu sudah selesai ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahanan dan lubang lubang yang tidak berair. Nah, pasti tidak persis sama, ini nubuat ya, nubuat dari Zakarias yang kemudian terjadi pada zaman Yesus yang memasuki kota Yerusalem, disambut khalayak ramai. Khalayak ramai itu orang-orang yang datang dari berbagai macam penjuru mau merayakan Paskah. Sehingga nanti ketika Yesus disalib, itu pas Paskah, itu betul-betul disaksikan oleh banyak orang karena Yerusalem di tengah kota. Dan perayaan Paskah itu adalah pas tanggal 15 Nisan. Ya. Maka kalau kita merayakan Paskah itu kan maju mundur tidak seperti Natal tanggal 25 Desember. Kalau Paskah kita itu mengikuti Paskah Yahudi hitungannya. Sehingga Paskah, pas kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus, itu pas bulan purnama. Ya. Coba kita lihat, nanti kalau kita merayakan Paskah, itu pas persis bulan purnama, sekitar itu. Nah, mengapa Yesus memilih keledai? Ini ada alasannya yang luar biasa. Keledai adalah barang atau misalnya binatang yang sangat ya tidak berharga, bahkan hanya untuk mengangkat barang. Ya. Keledai tunggangan. Nah, Yesus memilih keledai selain sebuah nubuat yang sudah pernah ada,
Yesus naik keledai memasuki Yerusalem dan disambut Hosana, Raja Israel. Pertama Yesus mau mengatakan, atau boleh dikatakan melawan, menolak atas idealisme mesianik yang berkembang di antara orang Israel. Ya. Jadi di dalam masyarakat Israel itu berkembang satu pemahaman, pengetahuan atau harapan tentang Mesias. Mesias yang akan datang nanti adalah Mesias yang tampangnya atau pribadinya atau kelihatannya sebagai seorang raja. Raja yang menang, raja yang hebat, raja duniawi, yang pasti tidak naik keledai. Gitu. Kalau naik keledai itu bukan raja. Tetapi Yesus yang disambut, yang sudah terkenal di mana-mana itu, disambut sebagai raja. Yesus memilih naik keledai selaras dengan nubuat Nabi Zakarias, bab 9, ayat 9 sampai 10-11 tadi. Raja seperti ini tidak mempunyai mahkota. Raja seperti ini tidak pernah akan menaiki keledai sebagai tunggangannya. Maka teks Zakarias itu menunjukkan bahwa menunggang keledai merupakan tanda. Tanda apa? Tanda kerendahan hati. Maka tanda kerendahan hati inilah yang mau diwartakan oleh Yesus kalau orang-orang mengatakan sebagai raja. Ia menunggangi keledai bukan sebentar. Jadi, ada dua pandangan. Satu, penolakan terhadap idealisme. Karena apa? Mungkin beritanya itu sampai sekarang ini masih ada. Bahwa dari zaman dulu berkembang seorang Mesias, pemimpin yang hebat, yang abadi, yang tidak akan mati. Nah, nanti ini kata-kata ini yang tidak akan mati ini berkembang bahwa Yesus Sang Mesias itu tidak mati di salib, tetapi diganti orang lain. Itu ada beritanya seperti itu. Ya. Karena apa? Karena ini adalah idealisme orang Israel. Maka orang-orang Yahudi sampai sekarang juga tidak menerima Yesus yang disalib. Karena itu bukan Mesias harapan mereka. Sehingga Mesias yang diharapkan oleh orang-orang Israel sampai sekarang ini adalah Mesias yang hebat, yang menang, pemimpin yang bermahkota, mahkota hebat, bukan seperti Yesus yang mati di kayu salib. Namun Yesus mau menampilkan seorang raja sejati, itu raja yang rendah hati, yang memberikan pesan tentang keselamatan. Itu yang penting. Maka ceritanya adalah cerita tentang keledai yang sederhana, karena raja yang mau diwartakan oleh Yesus adalah raja yang sederhana, raja yang rendah hati, tetapi membawa keselamatan dan kemakmuran. Apa yang terjadi ketika mereka melihat peristiwa itu? Kita lihat dalam teks selanjutnya. Ada 3 kelompok yang bereaksi ketika melihat Yesus, Sang Raja Damai, Sang Pemenang ilahi. Itu dalam 3 kelompok, ayat 16, 17, dan 18. Kita melihat. Yang 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Nah, ini para muridnya nggak mudeng gitu. Kok Yesus kok pakai keledai, kok tidak
seperti raja yang hebat, bermahkota, tinggi, naik Mercy mungkin ya. Tetapi hanya naik keledai, nggak ngerti. Karena apa? Orang-orang atau para murid itu kan juga orang-orang Israel. Jadi pemahaman tentang Mesias itu Mesias yang hebat. Maka mereka nggak ngerti. Baru ketika Yesus naik ke surga atau bangkit dari kematian, mereka baru teringat bahwa itu pernah dikatakan oleh Yesus. Pada saat jalan bersama Yesus nggak ngerti-ngerti. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua adalah orang banyak yang ada di Yerusalem karena Paskah. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian dia. Jadi kelompok yang kedua itu bukan para murid Yesus tetapi orang banyak justru memberikan kesaksian. Inilah Yesus yang membangkitkan Lazarus, sehingga banyak orang mulai menjadi percaya. Inilah kesaksian-kesaksian itu. Kita pernah berbicara pada awalnya bahwa saksi Yesus itu ada 7. Ya. Kita ingat-ingat yang lalu-lalu itu ya. Ada 7 kesaksian. Salah satunya adalah beberapa orang yang disebutkan. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat. Inilah reaksi dari kelompok yang kedua. Lalu reaksi yang kelompok yang ketiga adalah orang-orang Farisi. Maka kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Kita masih ingat waktu di bab 9, orang-orang Farisi menyuruh para penjaga-penjaga untuk menangkap Yesus. Tetapi para penjaga-penjaga, entah itu penjaga ya kayak satpam atau penjaga kayak apa di penjara, itu mendengar Yesus tidak jadi menangkap karena dia terpesona, domblong gitu ya. Terus dia lapor kepada orang Farisi, loh kok nggak jadi nangkep? Hah, saya belum pernah melihat orang sehebat itu. Luar biasa, punya kuasa, punya wibawa. Jadi orang Farisi menjadi marah. Orang-orang Farisi berkata kepada mereka, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil menangkap Yesus. Seluruh dunia malah percaya kepadanya. Itulah bagian yang pertama. Di dalam teks kitab suci diberi judul Yesus memberitakan kematiannya. Nah, inilah untuk pertama kalinya Yesus menyatakan tentang penderitaannya. Sebelumnya Yesus selalu mengatakan saatnya belum tiba. Dan disinilah kemudian Yesus mengatakan telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan di ayat 23 itu. Berawal dari siapa? Kita melihat di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya Paskah itu terdapat beberapa orang Yunani. Ternyata sekarang orang-orang yang mau beribadah di Yerusalem itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi ada bangsa lain namanya bangsa Yahudi, bangsa Yunani, yang juga mau beribadat kepada Yerusalem. Kita pasti bisa memperkirakan ya, bagaimana nama Yesus itu begitu dikenal sampai di wilayah utara di Yunani. Negara Yunani kan agak jauh dari Israel, dari Yerusalem. Rupa-rupanya warta berita tentang Yesus itu sudah sampai di sana. Kemudian di Syria Utara yang berbudaya Yunani. Kita tahu sejarahnya yang kemarin sedikit saya singgung waktu pertemuan lalu.
Nah, Filipus adalah seorang yang berasal dari Betsaida, tempatnya juga Petrus, Andreas, itu di Betsaida. Ya. Kenapa Petrus dan Andreas itu kemudian pindah ke Kafarnaum? Karena istrinya Petrus itu tinggal di Kafarnaum. Maka ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus itu di Kafarnaum, di PMI Pondok Mertua Indah. Nah, ada orang-orang Yunani mau ketemu Yesus lewat Filipus. Karena apa? Kita lihat kalau kita lihat peta, itu Filipus itu di daerah utara, Betsaida ke arah Gunung Hermon sana. Berarti Filipus itu bisa berbahasa Yunani, kemungkinan besar. Maka orang Yunani itu ketika mau ketemu Yesus, lewat perantaranya Filipus. Saya mau ketemu Yesus. Ya. Pasti juga ceritanya sama dengan orang-orang yang mau ketemu Yesus dari berbagai macam penjuru itu. Karena betul ingin, karena sudah terkenal Yesus pembuat mukjizat. Itu ada di dalam cerita-cerita yang sebelumnya, kisah sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mau ketemu Yesus, justru Yesuslah yang kemudian menceritakan tentang penderitaan dan kematiannya. Telah tiba saatnya. Kalau di teks yang lain itu kan saatnya belum tiba. Maka dalam Injil Yohanes ini kata saat menjadi penting sekali. Menjadi ciri khas dari Injil Yohanes. Bukan hanya saat artinya waktu, tetapi saat ini adalah saat Yesus dimuliakan, disalibkan, ditinggikan. Itu tiba. Dulu belum tiba, meskipun Yesus sudah dikejar-kejar, tapi nggak pernah bisa ditangkap. Saatnya belum tiba. Kadang-kadang sekarang ini kita pakai juga saatnya belum, sudah tiba ini. Ketika saudara kita meninggal gara-gara COVID atau macam-macam, aduh kita bersedih hati. Kita juga mengatakan yang sama boleh juga ya, saatnya sudah tiba. Berarti itu bukan kehendak dirinya, tetapi kehendak Allah. Di dalam kata saatnya sudah tiba, berarti saat kehendak Allah untuk memuliakan Yesus, itu sudah tiba. Maka ketika saudara kita juga dipanggil oleh Tuhan, oh saat dimuliakan, dibangkitkan, sudah tiba juga. Nah maka ketika Yesus ditanya seperti itu, Yesus malah menjawabnya seperti itu. Dan ini yang ayat 24, ini ayat yang seringkali kita nyanyikan. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan, perbandingan. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tapi ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, ia terus biji, gitu terus ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanya, dicari, itu di mana yo biji yang mati jatuh di tanah dan menghasilkan buah banyak? Disinilah kita temukan sekarang. Di dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 24, inilah kata biji yang mati akan menghasilkan buah. Ini menjadi sebuah penjelasan Yesus adalah biji yang mati. Kalau tidak mati tidak akan tambah biji lagi kan. Maka biji itu harus mati supaya tambah biji, menjadi banyak bijinya. Karena nanti kalau sudah mati menjadi hancur, lalu tumbuhlah sebuah pohon biji gandum, lalu tumbuh menjadi berbuah biji yang banyak. Nah Yesus diumpamakan atau dibandingkan dengan biji gandum karena apa? Karena Yesus mati membawa buah yang banyak, membawa buah keselamatan. Nah,
ayat-ayat sesudahnya ini ayat-ayat yang agak rumit dan agak sulit, kadang-kadang dipahami rodora mudeng-mudeng. Tetapi kita coba, meskipun nanti juga akan terbentur-bentur, tidak terlalu mudah untuk memahami. Tapi kita coba. Karena apa? Ini kemudian diwarnai oleh pemahaman pendalaman tentang biji yang mati. Kemudian dijabarkan oleh Yohanes rada ruwet kayak spiral, muter-muter. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Kita masih ingat ketika kita belajar Matius, Markus, Lukas, ketika Yesus memberikan syarat bagaimana menjadi murid, ikut mati bersama dengan Yesus, itu syaratnya macam-macam. Itu juga dikatakan oleh Yesus sesudah Yesus menubuatkan kematiannya, kesengsaraan, wafat, dan bangkitnya. Kalau kita dari awal bab 8 Injil Markus, ya, kita melihat bahwa Yesus untuk pertama kalinya menubuatkan tentang sengsara, wafat, dan kematiannya itu pada bab 8, kemudian bab 9, kemudian bab 10. 3 kali Yesus menubuatkan sengsara, wafat, dan kematiannya. Di sini Yohanes mengatakan perbandingan yang sama, tetapi ceritanya berbeda tentang biji gandum yang mati, lalu syarat mengikuti Yesus. Begitu juga dalam Injil Markus, Matius, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Itu Injil 3 yang sebelumnya. Nah, kalau dalam Injil yang sini, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Mungkin itu bisa diperdalam dengan pengalaman, kisah-kisah, bagaimana kita memilih nilai-nilai kehidupan menurut Kristus, itu akan membahagiakan. Tetapi kalau kita memilih mengeman-eman nyawa kita, artinya apa? Tidak mau berbuat baik, tidak mau berkorban, sayang dah, saya kok harus berkorban untuk orang lain, membantu orang miskin. Itu kan berarti apa? Ngeman nyawanya sendiri. Tidak mau merelakan nyawa kita berkorban untuk kebahagiaan sesama, maka kita tidak akan mendapatkan di surga. Itulah yang dikatakan Yohanes. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Mungkin kita masih ingat ketika peristiwa Yesus di Taman Getsemani, ya, karena Yohanes tidak ada cerita tentang Getsemani. Ya. Cerita Getsemani hanya di dalam Injil sebelumnya. Yohanes tidak cerita, tidak ada cerita Yesus berpeluh darah di Getsemani, enggak ada. Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang lain. Sekarang jiwaku terharu. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Enggak. Itu bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Dengan bahasa yang sedikit berbeda dikatakan di sana. Ya, orang banyak berdiri di situ mendengar berkata bahwa ia bunyi guntur, seorang malaikat telah berbicara dengannya. Ya, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Susah kan? Tidak mudah ini. Kemana keluar itu? Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Apa yang dikatakan orang Farisi, orang banyak? Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu? Ini persis apa yang dikatakan oleh Petrus dalam Injil Matius dan juga Injil Markus. Ya, ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya akan menderita sengsara, akan disalib,
akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, Petrus protes luar biasa. Tidak mungkin itu akan terjadi. Karena apa? Karena Petrus adalah orang Yahudi yang mempunyai pemahaman sama dari kitab Taurat, bahwa Mesias itu tidak akan mati seperti yang dikatakan dalam ayat ini tadi. Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan, artinya disalib dan dimuliakan. Ini sama tetapi dengan bahasa yang lain. Inilah pemahaman orang-orang Israel dan juga Petrus dan kawan-kawannya yang sama-sama orang Israel punya pemahaman yang sama. Pemahaman yang seperti inilah yang masih berkembang sampai sekarang. Ya, sehingga Mesias yang diharapkan adalah Mesias yang tidak disalib. Loh, kok ada disalib? Ah, itu pasti bukan Mesias. Siapa? Jangan cari yang lain aja gitu. Sehingga pemahaman ideologi itu masih tetap sama. Sampai sekarang orang-orang Israel masih menantikan Sang Mesias. Bukan Yesus yang disalib itu. Meskipun orang-orang Israel itu punya situs-situs untuk berziarah itu luar biasa banyaknya. Nah, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat, namun mereka tidak percaya? Supaya genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapa tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata, Ia telah membutakan mata dan mendekilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya padanya, tapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Kita masih ingat ceritanya ibunya orang buta itu sama seperti ini. Nah, kitab Nabi Yesaya yang ditulis di sini itu dikutip oleh 4 penulis Injil. Kalau kita pernah membaca Kisah Rasul, itu bab 28 ayat 26 kalau nggak salah, itu juga mengutip kitab yang sama. Untuk menyatakan apa? Menyatakan bahwa ada kelompok-kelompok orang yang tidak percaya. Ya. Matius, Markus, Lukas menulis semua di bab berapa kalau tidak salah, ketika Yesus menceritakan tentang perumpamaan tentang penabur, ya, itu Matius 13 itu diceritakan yang sama karena orang nggak percaya, maka dikutiplah Nabi Yesaya. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus ternyata itu berlangsung dalam sejarah sampai pada zaman Paulus. Paulus itu oleh Lukas, ketika Paulus itu dipenjara di Kaisaria sebelum dibawa ke Roma, orang-orang ketika mendengar Paulus berkata, itu tidak percaya akan kata-kata Paulus. Lalu dikutiplah kitab Nabi Yesaya. Itulah yang terjadi. Jadi Nabi Yesaya seperti tadi Nabi Zakarias itu menulis yang sama juga. Menubuatkan masa lalu terjadi pada zaman Yesus. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Nah, itulah selalu dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Utusan Bapa, Bapa dan aku adalah satu, seperti itu. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Itu kata-kata Yesus, dan ini menjadi kekasan dari Injil Yohanes. Bagaimana Allah dan Yesus, Bapa dan Anak itu adalah satu. Ya,
itu terus-menerus dikumandangkan di dalam Injil Yohanes khususnya, dan menjadi sebuah ciri khas. Lalu selanjutnya, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya padaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kita masih ingat ketika Yesus bicara dengan Nikodemus, yang sangat terkenal itu, bab 3 ayat 16, ya. Yohanes 3 ayat 16, itu sangat terkenal, bahkan dipakai untuk orang-orang Pulau Gebang, ditulis di dalam kaos, Yohanes 3 ayat 16. Ini iman yang ini pernyataan iman yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, moga-moga ini bisa dicatat, dihafal, karena ini menjadi satu pernyataan iman yang sangat dalam. Jadi apa? Itu dinyatakan terus-menerus, kemudian diulang-ulang oleh Yesus di dalam Injil Yohanes dengan kata-kata yang sedikit berbeda. Tetapi intinya adalah ini, pernyataan misi kehadiran Yesus bukan untuk membuang manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Ya, maka barang siapa menolak aku, ia menolak Bapa sendiri. Ya. Untuk kita sampai pada ayat-ayat yang terakhir. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakannya apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian dijelaskan muter-muter dalam berbagai macam cara. Aku dan Bapa adalah satu, siapa melihat aku melihat Bapa. Ya, sehingga kalau kita berdoa sebagai orang Katolik itu kan selalu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ini menjadi kata yang penting karena kita tidak pernah bisa mampu melihat Bapa tanpa melihat Yesus. Oleh karena itu dimensi Tritunggal Maha Kudus bagi kita menjadi satu kata atau satu iman yang sangat jelas. Maka bagi saya, bagi kita semua umat Katolik, mengatakan Allah Tritunggal Maha Kudus dengan Allah yang Esa, itu lebih mudah menghayati Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena apa? Karena Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia datang ke dunia. Ya. Kalau tadi dikatakan banyak orang yang nggak percaya, itu sudah dikatakan di bab 1 kalau kita ingat. Ya. Datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mau menerima. Ya. Itu kata-kata di bab 1. Jadi bab 1 yang sudah kita pelajari di awal, itu menjadi gambaran singkat dari seluruh Injil Yohanes. Tidak mau menerima, akhirnya menyalibkan Yesus sendiri. Ya. Itulah relasi antara Bapa dan Putra menjadi satu. Tetapi banyak orang yang tidak mau menerima dia karena mereka tidak percaya. Macam-macam ketidakpercayaannya, lebih-lebih bagi orang-orang Farisi atau para pemimpin agama Yahudi, karena mereka sudah mempunyai pandangan yang tidak bisa berubah luar biasa. Yaitu pandangan
atas dasar kitab Taurat Musa. Lalu ayat yang ke-50 yang terakhir, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi ini penjelasan dari bab 1 juga ya, bahwa dia datang, firman-firman itu adalah terang, terang itu adalah hidup. Terus menerus itu diulang-ulang supaya kita manusia semakin menjadi percaya kepadanya. Itulah bagian pertama dari kitab Yohanes, yakni kitab tanda-tanda, yang di bab 12 sudah mulai kelihatan bahwa sudah memasuki kitab secara samar-samar, yakni kitab kemuliaan. Karena di sana Yesus sudah menyatakan untuk pertama kalinya menubuatkan tentang kematiannya. Ya. Lalu nanti atau minggu depan atau kita mungkin mengicipi sedikit bab 13, itu Yesus sudah ada di Yerusalem. Ya, sudah ada di Yerusalem, lalu mengadakan perjamuan dan mencuci kaki para muridnya. Itu nanti bab 13 sampai bab 17 gitu ya. 13, 14, 15, 16, 17 itu Yesus bersama dengan 12 rasul tok. Ya. Kalau tadi dalam bagian pertama mulai dari bab 1 itu Yesus bersama dengan banyak orang ya. Mulai dari kelompok kecil, tetapi bersama banyak orang, baik di Galilea maupun di Yerusalem. Nah, mulai bab 3, kitab kemuliaan ini, 13, bab 13, 14, 15, 16, 17. Ini Yesus mendidik para murid, ya, memberikan bekal yang sangat luar biasa. Dan itu terjadi semalam. Bayangkan tuh. Karena 13 itu Kamis Putih kan. Yesus membasuh kaki para murid itu bab 13. Bab 14, 15, Yesus mengajar tentang relasi, 16, 17 itu doa Yesus. Jadi praktis pengajaran 13, 14, 15, 16, 17 itu terjadi pada Kamis Putih malam. Sesudah perjamuan, ya, kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Semalam itu Yesus memberikan bekal yang sangat mendalam supaya para murid menjadi kuat untuk menghadapi salib Yesus. Disitulah sampai sini saja bab 1 sampai bab 12. Bagian pertama dari kitab atau Injil Yohanes, yaitu kitab tanda-tanda. Terima kasih. Minggu depan kita masuki kitab bagian kedua, kitab kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, silahkan Brit, dipimpin Brit. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya. Kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami, dengan iman kami berdoa. Pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal, penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi mereka yang sakit, kedamaian bagi mereka yang dalam sakratul maut, kekuatan bagi para petugas kesehatan dan para relawan, hikmat bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, lindungi kami dan jagalah kami.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Romo. Silahkan Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, sanak saudara, teman-teman, para sahabat, dalam kondisi yang tidak menentu ini, senantiasa dijaga, dilindungi, dikuatkan, diberi sukacita, kegembiraan, sehingga imunnya semakin tambah kuat, melalui berkat dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun, terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih.